Halo Sob, jumpa lagi bersama Alur Film Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu kondusif dan tetap aman ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas sebuah alur film yang baru rilis di tahun 2021. Film ini berjudul Nobody. Film ini menceritakan tentang seorang pria tua yang berprofesi sebagai akuntan biasa di sebuah perusahaan milik saudara laki-laki istrinya. Kesehariannya biasa-biasa saja. Bahkan bisa dibilang membosankan. Tidak ada yang spesial dari keseharian hidupnya. Namun siapa sangka, dia adalah seorang assassins yang sangat ditakuti. Film ini dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZ, Alexei Serebryakov, dan Christopher Lloyd. Film ini juga hampir mirip dengan film John Wick yang dibintangi Keanu Reeves. Film ini rilis pertama kali pada 21 Maret 2021 di Amerika Serikat. Film diawali dengan duduknya seorang pria di ruang interogasi. Dia sedang diinterogasi oleh seorang pria dan seorang wanita. Saat mereka bertanya siapa kamu, Hutch hanya bilang nobody. Dan film pun flashback menceritakan kenapa alasan Hutch ditangkap. Dimulai dari hari Senin, film ini menceritakan tentang keseharian hidup Hutch yang membosankan. Dia bangun lalu membuang sampah yang kebanyakan selalu terlambat. Berangkat kerja ke kantornya sebagai akuntan dan pulang dijumpai istrinya sudah tertidur. Hutch hanya seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan milik saudara laki-laki istrinya. Sedangkan istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Selama beberapa menit awal film ini, hanya menceritakan kegiatan berulang dari Hutch. Sampai suatu malam rumahnya dimasuki dua orang maling. Namun Hutch hanya membiarkan mereka, padahal anaknya si Black sudah berusaha untuk menangkap si maling. Sampai maling-maling ini dibiarkan pergi oleh Hutch. Dan si anak laki-lakinya pun sampai kesal kepadanya. Lalu polisi datang ke rumah untuk memeriksa, tapi si polisi seperti meremehkan Mr. Hutch. Dan menganggap dia lemah. Keesokan harinya, dia akan berangkat kerja dan bertemu dengan tetangganya yang mendapatkan mobil baru. Dia juga seperti meremehkan Mr. Hutch dan mengejeknya. Namun Hutch bersikap biasa saja, lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di tempat kerja, dia bertemu dengan saudara laki-laki istrinya. Dia juga menganggap Hutch lemah, dia menodongkan pistol ke wajah Hutch yang membuatnya kaget. Lalu pergi setelah memberikan pistolnya kepada Hutch. Hutch lalu pergi ke ruangannya dan menyalakan sebuah radio, tapi sepertinya itu sebuah alat komunikasi untuk Hutch. Dia menceritakan hal yang dia alami semalam. Kenapa dia membiarkan maling-maling itu pergi tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Dia bercerita bahwa mereka seperti ketakutan dan putus asa. Dia juga melihat bahwa pistol yang mereka todongkan tidak ada pelurunya. Alias kosong. Hutch juga sempat melihat tato di lengan si maling. Setelah menceritakan kejadian semalam, itu tidak membuat Hutch merasa lebih baik. Dia tetap merasakan kejenuhan dari rutinitas yang dia lalui setiap harinya. Setelah itu dia pergi menemui ayahnya yang tinggal di sebuah panti jompo. Di sana dia ngobrol bersama ayahnya dan ayahnya mengetahui kalau Hutch merasa tidak baik-baik saja. Ayahnya bilang seperti apa hidup mereka yang dahulu. Lalu Hutch pun pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mendapati anak perempuannya berbicara kepadanya. Bahwa gelang kucing miliknya hilang yang disimpan di sebuah wadah yang dicuri oleh maling semalam. Tanpa berpikir panjang, Hutch langsung pergi dan mengambil jaket serta pistol di tempat ayahnya. Dia juga membawa tanda pengenal FBI yang sudah lama. Dia pergi ke beberapa tempat tato untuk mencari pemilik tato yang dia lihat di lengan si maling di rumahnya. Akhirnya dia menemukan petunjuk dari sebuah tempat membuat tato yang terakhir. Dia langsung pergi menyusup ke rumah si maling dan menghajarnya. Namun suara tangisan bayi membuat Hutch harus pergi meninggalkan rumah si maling. Sambil kesal dia memukulkan lengannya ke tembok sampai tangannya berdarah. Dia pulang menaiki bus. Namun beberapa berandalan yang mabuk membuat bus berhenti karena mobil yang mereka kendarai hampir menabrak bus.
Para berandalan itu pun masuk ke dalam bus dan membuat keonaran di dalam. Mereka juga menggoda salah satu wanita penumpang bus itu. Hat tidak diam saja, dia menyuruh sopir bus untuk keluar dan menutup pintu. Perkelahian pun terjadi. Hat sendirian melawan beberapa berandalan di dalam bus. Perkelahian berlangsung lama sampai Hat tertusuk di pinggangnya dan terlempar keluar bus. Namun dia kembali bangkit dan menghajar kembali mereka sampai babak belur. Dia membuat salah satu dari mereka harus meregang nyawa karena lehernya yang patah dan sulit bernapas. Namun Hat segera menolongnya dengan membuat lubang pernapasan dari sedotan minuman. Lalu Hat pun pergi meninggalkan para berandalan itu. Dan pulang ke rumahnya dengan luka tusuk dan memar di wajahnya. Tiba di rumah dia mendapati istrinya yang belum tidur menunggu Hat pulang, namun dia kaget karena Hat pulang dengan tubuh penuh memar dan terluka. Dia segera membantu Hat membersihkan luka di pinggang Hat. Cerita berpindah menceritakan seorang pemilik klub yang sangat berkuasa dan kejam. Dia ternyata adalah kakaknya salah satu berandalan yang dihajar di dalam bus semalam. Dia bernama Yulian Kuznetsov, seorang bos mafia Rusia. Dia mendapatkan kabar bahwa saudara laki-lakinya dirawat di rumah sakit dan langsung menemuinya. Dia marah dan menginterogasi teman-teman yang bersamanya. Dia mendapatkan satu petunjuk yaitu kartu akses yang selalu dibawa oleh Hat. Dan segera mencari tahu siapa pelakunya. Cerita kembali ke sang tokoh utama, di mana Hat mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak tahu identitasnya, menyuruhnya untuk segera menemui tukang cukur. Hat pun terlihat tidak peduli dan pergi bekerja seperti biasa. Di tempat kerja, dia menerima SMS untuk segera menemui tukang cukur. Dia merasa aneh dan langsung menemui tukang cukur mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata tukang cukur itu adalah seorang informan. Dia menceritakan bahwa Hat sedang dalam masalah besar. Dia berurusan dengan seorang bos mafia Rusia karena perkelahian di dalam bus tempo hari. Dia pun mendapatkan berkas-berkas informasi tentang Yulian dari informan tersebut. Di tempat Yulian, seseorang dipekerjakan untuk mencari informasi pelaku yang menghajar saudaranya. Setelah mengetahui pelakunya, dia kaget karena tahu siapa orangnya. Dia buru-buru berkemas dan langsung berhenti bekerja kepada Yulian tanpa harus membayar upahnya. Yulian yang sudah tahu siapa pelakunya, langsung mengirimkan orang untuk memberikan pelajaran kepada Hat. Hat yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, langsung menyuruh keluarganya masuk ke ruang bawah tanah dan bersembunyi. Sementara itu Hat melawan mereka sendirian. Dia yang kewalahan berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke dalam mobil. Di dalam bagasi mobil, Hat tersadar dan melakukan perlawanan sampai mobilnya terguling dan membuat orang Yulian terluka parah dan mati. Hat segera pulang ke rumah dan mengeluarkan keluarganya. Menyuruh mereka pergi dari rumah ke tempat yang aman. Hat membakar rumahnya untuk menghancurkan semua bukti. Dia pergi ke tempat di mana ia bekerja dan membeli tempat itu untuk menyiapkan pertempuran. Mobil tetangganya yang terparkir dia ambil untuk kabur. Di tempat ayahnya, dua orang disuruh Yulian untuk dihabisi. Namun dengan mudah disingkirkan oleh ayahnya. Setelah mempersiapkan medan pertempuran, Hat pergi ke tempat pencucian uang milik Yulian dan membakar semua uang milik bos mafia tersebut.
Setelah mempersiapkan medan pertempuran, Hutch pergi ke tempat pencucian uang milik Julian dan membakar semua uang milik bos mafia tersebut. Dia secara terang-terangan memberitahu kepada Julian bahwa dirinya telah membakar semua uang miliknya. Itu membuat Julian sangat murka, namun karena Hutch memegang bom di tangannya dia pergi dengan leluasa sampai ke mobilnya. Hutch sengaja menunggu Julian keluar agar dia dikejar sampai ke tempat kerja yang telah dia siapkan untuk bertempur. Aksi adu tembak dan pengejaran pun berlangsung sengit sampai akhirnya Julian tiba di tempat yang dituju Hutch. Hutch tidak menyangka akan ada yang membantunya dalam pertempuran ini. Sampai tiba-tiba keluar saudara dan ayahnya terlihat menembaki orang-orang Julian. Hutch terlihat terpojok di akhir pertempuran ini. Sampai waktunya dia berhadapan langsung dengan Julian. Dia membawa bom yang ditempel di pintu baja dan meledakkannya tepat ke hadapan Julian yang membuat bos mafia itu langsung terbunuh. Hutch pun berhasil menghabisi Julian. Di akhir film terlihat Hutch dan istrinya membeli rumah baru. Namun seseorang menelpon Hutch. Dan film pun usai. Terima kasih telah menyimak alur film kali ini dan semoga terhibur. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.